Dalam dinginnya udara Jeddah, tim nasional Indonesia menorehkan kisah pahit saat kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi pada ronde keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis 9 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan hanya soal skor, tapi penuh drama, gol penalti, kesalahan di kotak terlarang, hingga kartu merah yang membayang. Di balik kekalahan itu ada cerita tentang ambisi, tekanan, peluang, dan pelajaran yang harus diambil Garuda. Susunan dan persiapan, ambisi versus realita. Pelatih Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan keyakinan dan tekad meski menghadapi tekanan sebagai tamu di kandang lawan yang kuat. Kluivert menegaskan bahwa mental menjadi kunci untuk menjaga asal lolos. Sementara itu Arab Saudi sudah nyaman sebagai tuan rumah untuk babak ini. Dari sisi pengaturan, tempat pertandingan, dukungan supporter, hingga adaptasi lapangan. Indonesia juga pernah punya catatan semangat di pertemuan terakhir. Di babak kualifikasi sebelumnya, Garuda pernah mencetak kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion GBK. Melalui gol-gol Marcelino Ferdinand, kemenangan itu sempat membakar harapan Indonesia bisa bangkit dari posisi underdog. Namun secara historis, rekor head-to-head lebih berpihak ke Arab Saudi dari total 14 pertemuan antar tim Indonesia dengan Arab Saudi. Drama 90 menit, gol, penalti, dan teror kartu merah. Babak pertama kejutan dari penalti. Tak butuh lama bagi Indonesia untuk membuka skor. Di menit ke-11, wasit menunjuk titik putih setelah Hasan Al-Tambakti dianggap melakukan handball di dalam kotak penalti. Kevin Dix maju sebagai Algojo dan menunaikan tugasnya dengan tenang. Garuda memimpin. Tapi Arab Saudi tak gentar. 6 menit kemudian, menit 17, Saleh Abu Al-Samad menyamakan skor lewat tembakan dari luar kotak penalti. Bola meluncur datar, menyodok sisi kiri gawang tanpa bisa dijangkau kiper. Momentum mulai berubah menjelang akhir babak pertama di menit 36, Yakob Sayuri menarik lengan Feras Al-Brikan di kotak terlarang, akhirnya memicu penalti untuk Arab Saudi. Al-Brikan yang menjadi eksekutor tanpa ragu melesakkan tendangan ke pojok kanan. Skor berubah menjadi 2-1 demi tuan rumah. Babak kedua bangkit dan kejatuhan. Memasuki babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif, mencoba memecah ritme lawan. Namun Arab Saudi tak tinggal diam. Di menit ke-62, Al-Brikan mencetak gol keduanya, memanfaatkan bola rebound dari tendangan Musab Al-Juair. Gawang Garuda kembali kebobolan 3-1 untuk Saudi. Keterkejutan tak berhenti hingga akhir. Di menit ke-87, Indonesia kembali mendapatkan penalti. Kali ini karena Nawab Bu Wasel melakukan handball saat mencoba menghentikan oleh Romeni di area terlarang. Kevin Dix sekali lagi maju dan sukses menuntaskan tugasnya 3-2. Namun menjelang akhir laga drama memuncak. Muhammad Kano menerima kartu merah. Kini Arab Saudi bermain dengan 10 orang dan tekanan Garuda makin besar, tapi tak ada gol tambahan yang tercipta. Saudi tetap bertahan dengan kedisiplinan dan semangat tinggi. Total dalam laga ini tercatat 3 penalti dan 1 kartu merah, angka yang menggambarkan betapa ketat dan emosionalnya pertandingan. Apa arti kekalahan ini bagi Indonesia, klasemen, dan peluang? Hasil ini menempatkan Arab Saudi di puncak grup B dengan 3 poin, sedangkan Indonesia di posisi juru kunci dengan 0 poin. Setelah satu laga, Irak, tim ketiga di grup, belum memainkan pertandingan. Dalam format kualifikasi ini hanya juara grup B yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan melewati jalur play-off. Artinya Indonesia harus meraih poin maksimal melawan Irak dan berharap skenario ini berpihak pada mereka. Tekanan ekstra tapi bukan tak mungkin. Pelajaran untuk Garuda. 1. Pertahanan dan kedisiplinan. 2 penalti yang diberikan dan 1 kartu merah menunjukkan bahwa di level tinggi seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Garuda harus memperkuat awareness
dalam area kotak penalti dan menjaga ketenangan ketika ditekan lawan. 2. Eksekutor penalti dan mental juara. Kevin Dick pantas diapresiasi. 2 gol penalti menunjukkan keberanian dan ketajaman mental. Di skuad ini butuh sosok-sosok yang bisa dipercaya di momen krusial. 3. Mengelola momen dan momentum. Setelah tertinggal 3-1, Indonesia sempat bangkit dan sukses memangsa penalti. Namun tekanan, kelelahan, dan minimnya daya ledak ofensif membuat mereka gagal membalikkan keadaan. 4. Kedalaman skuad dan cadangan yang siap pakai. Pada level kompetisi seperti ini, rotasi dan kesiapan pemain pengganti menjadi penentu. Cedera atau kelelahan bisa mengubah arah pertandingan. 5. Psikologis dan mentalitas. Melawan tim yang secara historis unggul bukan perkara mudah, tapi kemenangan 2-0 di pertemuan sebelumnya membuktikan bahwa Indonesia bisa mengejutkan. Keyakinan dan ketangguhan mental harus tetap hidup. Menatap laga berikutnya, Indonesia versus Irak 12 Oktober 2025. Dengan kekalahan ini, Indonesia tak boleh lagi bermain imbang atau kalah. Laga melawan Irak menjadi laga hidup mati. Harus menang untuk menjaga asal lolos ke babak playoff atau bahkan peluang langsung. Irak sendiri bukan lawan yang mudah, tetapi bila Garuda mampu menyajikan permainan agresif, memanfaatkan kecepatan sayap, dan menjaga konsentrasi hingga menit akhir, mimpi Piala Dunia masih bisa terus diperjuangkan. Dukungan moral dari publik Indonesia juga sangat penting. Apresiasi atas usaha dan semangat bisa menjadi pemicu kepercayaan diri pemain di lapangan. Kesimpulan, pertandingan ini mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal skill dan taktik, tapi juga soal detail dan mentalitas. Dalam margin yang tipis, penalti yang hilang atau kartu merah bisa menjadi penentu nasib tim. Kekalahan 2-3 tentu menyakitkan, tapi Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bisa melawan, memburu gol, dan memberikan tekanan dengan evaluasi tajam, disiplin tinggi, dan keberanian. Garuda masih punya kans untuk bangkit. Ingatlah, sejarah belum ditulis selesai, malam-malam penuh tekanan masih menanti, dan Indonesia punya waktu untuk memperbaiki, membangun mentalitas, dan meyakinkan dunia bahwa negeri dengan jutaan penggemar sepak bola ini pantas diperhitungkan.